podcast Sehat bersama Madok. Di sini aku Aksa dan samping aku Bahrul. Kali ini kita akan lanjut nih membahas isu-isu yang terjadi ketika kita melakukan perjalanan nih. Isu apa nih kira-kira Kak Aksa yang sedang kita bahas di video pada part kali ini, jadi nggak sabar. Nah, jadi untuk isu kali ini adalah isu yang paling umum terjadi pada orang-orang di dunia ketika sedang melakukan perjalanan darat nih. Apa itu? Yang pertama adalah muntah dan juga pusing. Oh, mual muntah pusing ya? Yes sir. Oh, dulu aku juga pernah sih mengalami mual dan muntah. Waktu masih kecil sih. Itu seringnya saat melakukan perjalanan menggunakan mobil bersama keluarga. Oh iya, aku juga dulu pernah kok kayak gitu. Nah, jadi untuk isu ini tuh umum banget ya sama orang-orang yang ada di dunia ini yang terjadi ketika melakukan perjalanan darat, bisa jadi muntah dan pusing. Nah, di video kali ini kita akan lanjut nih untuk membahas bagaimana sih cara mekanisme muntah ataupun pusing ini bisa terjadi ketika kita melakukan perjalanan darat. Oke, stay tune aja di bagian selanjutnya. Stay tune guys. Oke, jadi seperti ini menurut informasi yang aku baca dari sumber-sumber terpercaya, nah otak kita ini nanti akan mendapatkan sinyal dari ketiga sistem yang ada di tubuh saat kita sedang melakukan aktivitas, ya, contohnya saat kita sedang melakukan perjalanan. Nah, ketiga sistem ini yaitu mencakup sistem visual yang ada di mata kita, sistem proprioseptif yang ada di otot sama sendi kita, dan sistem vestibular atau keseimbangan yang ada di telinga kita. Oh, jadi ada 3 mekanisme itu yang berhubungan ya terkait mekanisme terjadinya muntah dan mual itu ya. Tapi kok aku bingung ya, maksudnya itu tuh kenapa sih bisa terjadi hubungannya antara 3 mekanisme tersebut hingga menyebabkan seorang bisa mual atau muntah saat perjalanan, dan juga kok bisa telinga tuh bisa berhubungan gitu loh. Nah, jadi ketiga sistem yang tadi aku jelasin itu mengapa saling berhubungan. Nah, misal saat kita sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil kan. Nah, kita pasti kadang biasanya bosan. Nah, kita lebih memilih untuk melihat HP. Nah, disitulah sistem visual kita bekerja. Nah, sistem visual ini akan mengirimkan sinyal bahwa mata kita itu fokus ke HP. Nah, jadi sinyal yang akan dikirim ke otak bahwa kita fokus ke HP dan tidak ada pergerakan sekalipun. Nah, kemudian untuk sistem proprioseptif yang kedua itu nanti kan ada di otot sendi. Nah, otot sendi ini juga mengirimkan sinyal posisi tubuh kita pada saat sedang melakukan perjalanan. Nah, kemudian mengapa telinga berperan? Karena di telinga itu tadi kan ada sistem keseimbangan. Nah, Oh iya, benar-benar. Nah, telinga ini akan mengirimkan sinyal. Nah, saat kita sedang menyesuaikan medan perjalanan. Kan medan perjalanan kan biasanya ada tikungan maupun berlubang. Nah, jadi kan akibat medan perjalanan tersebut kan terjadi perubahan posisi yang ada di tubuh kita. Nah, jadi kan keseimbangan kita tergoyah. Nah, nantinya sinyal itu akan dikirimkan ke otak kita. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Nah, mungkin aku bakal menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme fisiologisnya agar mudah dipahami. Nah, sistem vestibularis kita terletak di telinga bagian dalam. Nah, di dalamnya ada organ-organ penting yang mengatur keseimbangan seperti kanalis semisirkularis, dan di dalamnya ada 3 kanal, yaitu kanal superior, posterior, dan lateral yang berisi cairan endolim. Nah, cairan endolim ini fungsinya nanti menggerakkan kupula yang akan menepuk sel-sel rambut di dalamnya. Pembengkokan kupula ini nantinya akan menciptakan gerakan rotasi kepala yang berbeda-beda setiap jenis kanalnya. Seperti kanal lateral akan mendeteksi gerakan menggeleng kepala, yaitu seperti mengisyaratkan tidak. Kanal anterior mendeteksi gerakan mengangguk seperti mengisyaratkan iya, dan kanal posterior mendeteksi gerakan memiringkan kepala ke bahu. Nah, selain itu ada otolit yang memiliki 2 struktur, yaitu utriculus dan sulcus. Di dalam kedua organ tersebut terdapat area sensori kecil yang bernama makula. 2 struktur ini yang nantinya akan menepuk sel-sel rambut saat terjadi pergerakan. Di dalam sel-sel rambut tersebut terdapat 2 struktur penting, yaitu kinosilium dan stereosilia. Saat stereosilia tertekuk ke arah kinosilium, maka akan terjadi depolarisasi dengan melepaskan glutamat ke nervus vestibularis yang kemudian dikirim ke otak. Nah, saat stereosilia tertekuk menjauhi kinosilium, maka akan terjadi hyperpolarisasi yang artinya untuk mengurangi pelepasan glutamat. Nah, saat stereosilia tegak, maka mengisyaratkan bahwa tubuh kita sedang diam.
Fungsi utama struktur ini adalah mendeteksi posisi kepala terhadap gravitasi dan akselerasi linear. Nah, ketiga sistem yang aku jelasin tadi sangat berpengaruh karena otak kita bingung mengatur informasi dari ketiga sistem tadi. Secara visual dianggap diam, namun secara vestibular tubuh kita bergerak karena terdapat medan saat melakukan perjalanan. Oh, berarti terjadinya mual atau muntah itu secara garis besar ya Nirul, itu disebabkan oleh kesalahan menerima informasi dari ketiga sistem tersebut ya. Ya benar banget Sa. Nantinya sinyal yang bertentangan tadi akan dikirim ke cerebellum yang tugasnya mengkoordinasi dan menyeimbangin gerakan mendeteksi sinyal ini. Sinyal selanjutnya bakal menuju ke nukleus vestibularis dan kemudian ke batang otak seperti di CTZ atau chemoreceptor trigger zone dan NTS atau nucleus tractus solitarius yang mengaktifkan pusat muntah di medula oblongata yang menghasilkan respon berupa mual-muntah. Perjalanan sinyal ini banyak menggunakan neurotransmitter berupa histamin dan asetilkolin. Jadi begitu ya Rul untuk perjalanan mekanisme mual dan muntah tersebut. Nah, aku mau nanya nih Rul, kan kata kamu tadi neurotransmitter yang pentingnya itu ada dua. Yang pertama itu asetilkolin dan juga histamin. Nah, misal nih di jalur sinyalnya asetilkolin dan histamin itu kan ada yang namanya reseptornya kan. Nah, misal kalau kita hambat nih reseptornya untuk tidak menerima asetilkolin dan histamin tersebut, apakah itu akan menghambat juga agar seseorang tuh bisa merasakan mual atau muntah? Nah, pertanyaannya bagus ah. Jadi betul kata kamu, jika neurotransmitter penyebab mual dan muntah seperti histamin dan asetilkolin ini dihambat atau reseptornya ini dihambat, nanti kejadian mual dan muntah ini tidak akan terjadi. Nah, sekarang banyak nih obat-obatan anti mual muntah yang ada kandungan seperti dimethyltrinat dan skopolamin jika kita baca komposisinya. Nah, kedua kandungan tersebut itu bisa menghambat reseptor dari kedua neurotransmitter tadi, histamin dan asetilkolin. Nah begitu ya teman-teman, ternyata mual dan muntah itu bukanlah suatu kelainan, melainkan itu adalah proses adaptasi maupun respon baik dari tubuh kita. Itu menandakan bahwa misal nanti teman-teman dalam perjalanan harus siap-siap betul-betul nih perlengkapannya agar bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan. Nah betul loh Aksa. Jadi saat teman-teman merasa mual dan muntah, teman-teman bisa segera nih mempersiapkan diri, yaitu tadi seperti minum obat yang mengandung komposisi yang telah aku jelasin tadi seperti dimethyltrinat dan skopolamin, karena itu mengandung penghambatan daripada neurotransmitter yang menyebabkan mual dan muntah. Oke, benar sekali. Oke, baik Kak Barul nih untuk sesi kali ini sudah selesai ya. Oh iya, udah selesai. Oh iya, benar banget. Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih telah mampir di podcast Sehat bersama bersama Madong. Sampai Ya, jumpa sampai jumpa, teman-teman.